Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Kabil Syari, lalu bersama anggota teman kelompok saya Lulu Hazria Soleka, saya Albiza Disciplina Audia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami diskusikan, yaitu yang berjudul Akuntansi Perbendaharaan Negara Indonesia Transisi ke Sistem Keuangan Sakti. Oke, dalam presentasi ini kami akan membahas terkait perubahan sistem pencatatan keuangan pemerintah, di mana dulunya itu menggunakan sistem manual menuju ke sistem transisi keuangan sakti serta dampak terhadap peran bendahara dan pengenalan internal. Oke, kita mungkin langsung masuk saja ke slide pertama, yaitu akuntansi pemerintahan Indonesia. Nah, sebelum adanya sistem otomatis itu seperti tadi, bendahara masih menggunakan pencatatan keuangan itu berbasis kertas, di mana diatur dalam Permenkyu nomor 73 tahun 2008. Nah, terdapat beberapa pembukuan yang dilakukan oleh bendahara, yang dimana yang pertama itu adalah buku kas umum. Jadi, apabila terjadinya itu penerimaan kas, pengeluaran kas, itu dicatat terlebih dahulu di BKU atau buku kas umum. Nah, di BKU ini berfungsi sebagai catatan utama atas seluruh arus kas dalam satuan kerja atau catatan utama terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, setelah catat di BKU itu bakal dicatat ke buku pembantu. Nah, buku pembantu ini kan 3 jenis, ada buku kas kecil, ada buku bank, sama buku pajak. Nah, jika nominalnya atau transaksinya itu kecil, itu masuk ke buku kas kecil. Nah, jika berhubungan dengan pajak, itu masuk ke buku pajak. Jika melalui bank, itu masuk ke buku bank. Nah, setelah itu ada buku pengendalian anggaran, di mana buku pengendalian anggaran ini berfungsi untuk memantau si pengguna tersebut apakah sesuai dengan dana yang telah ditetapkan, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan pencatatan keuangan Indonesia itu menggunakan sistem berganda dan manual, di mana itu untuk memastikan seluruh transaksi itu dapat ditelusuri dan diawasi dengan baik. Namun pencatatan ini juga mempunyai waktu yang cukup lama karena adanya pemisahan yang dilakukan secara manual. Oke, baik, selanjutnya peran bendahara dalam penerimaan dan juga pengeluaran transaksi. Yang pertama, setelah tadi transaksi dicatat di buku kas umum dan langsung link ke buku pembantu, bendahara langsung melakukan rekonsiliasi di setiap akhir bulannya dengan merekonsiliasi saldo kas, saldo bank, dan juga saldo BKW, yang dimana saldo-saldo tersebut memang harus direkonsiliasi dan harus sama jumlahnya. Dan selanjutnya setelah direkonsiliasi, bendahara akan melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada buku kas umum, buku pembantu, dan juga buku pengendalian anggaran. Dan selanjutnya setelah hal tersebut, laporan LPJ ini berisikan saldo awal dan juga saldo akhirnya, penerimaan dan pengeluaran, dan saldo di buku pembantu, yang memang semua item-item ini harus sesuai dengan berdasarkan buku kas umum, buku pembantu, dan juga buku pengendalian anggaran. Nah, setelah laporan pertanggungjawaban ini dibuat, LPJ ini harus diserahkan di KPPN, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Nah, LPJ ini paling lambat diserahkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya itu mengenai Sakti Financial System. Sakti itu apa sih? Sakti adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau yang disingkat dengan Sakti. Sistem ini adalah sistem keuangan pemerintah yang berbasis web, di mana menggabungkan antara penganggaran, perbendaharaan, pelaporan maupun akuntansinya. Nah, sistem ini diluncurkan pada tahun 2017 dan wajib digunakan sejak tahun 2022 oleh kementerian ataupun lembaga, dan dikelola maupun diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari sistem lama atau keunggulan dari sistem Sakti ini? Yang pertama yaitu kita hanya menginput satu kali, dan itu nanti otomatis sudah masuk ke dalam BKU maupun buku pembantunya. Nah, anggaran ini itu bisa dipantau secara langsung atau secara real time. Untuk laporan ini itu bisa dibuat otomatis di dalam Sakti tersebut. Nah, ada tanda tangan elektronik untuk menandatangani laporan yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu pastinya lebih cepat dan lebih efisien. Tetapi Sakti ini tuh juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama adalah gangguan sistem, di mana ketika Sakti ini banyak digunakan oleh bendahara-bendahara lain, itu akan menyebabkan aplikasinya atau webnya itu menjadi
menjadi error gitu teman-teman. Jadi kita saat menginput itu suka tidak masuk dan akan menyebabkan selisih dari saldonya. Terus selanjutnya ada penginputan 2 kali mengenai pajak, di mana karena saat ini belum terhubung langsung oleh Cortex, jadi kita sebagai bendahara itu harus menginput data 2 kali untuk pelaporan pajaknya. Nah selanjutnya sakti ini juga ketergantungan dengan internet teman-teman. Jadi ketika koneksi internet kita buruk, itu akan menghambat kinerja kita dalam input datanya dan akan menyebabkan LPJ-nya itu bisa terlambat dan kita dikenakan sanksi. Oke, baik, selanjutnya ke pertanyaan diskusi yang pertama, yaitu peraturan mewajibkan setiap penerimaan dan pembayaran dicatat terlebih dahulu dalam bentuk kas umum. Dalam lingkungan sakti, di mana beberapa entry data diotomatiskan, bagaimana bendahara dapat memastikan aturan ini dapat diikuti secara konsisten dan prosedur atau pengecekan apa yang dapat diterapkan untuk mencegah transaksi melewati buku kas umum. Nah, prosedur yang dapat diterapkan oleh bendaharawan dalam memastikan sesuai aturan yang pertama, bendahara harus menginput semua transaksi melalui modul bendahara di sakti. Karena seperti yang kita ketahui bahwa transaksi itu adalah single input system, yang dimana ketika kita menginput di BKU, maka itu akan otomatis link terhadap buku pembantu yang lainnya. Jadi bendahara harus memastikan bahwa semua transaksi benar-benar terinput dengan benar. Dan selanjutnya, bendahara harus memastikan setiap transaksi berhasil diposting dan tercatat di buku kas umum, karena memang ada beberapa hal karena sakti ini berbasis internet, jadi mungkin ada beberapa yang memang ada gangguan jaringan. Maka dari itu bendahara harus memastikannya. Selanjutnya, prosedur yang dapat diterapkan oleh bendahara, yang pertama, bendahara harus memeriksa status transaksi, entah itu berhasil, pending ataupun rollback. Kalau misalnya berhasil, berarti bendahara bisa langsung melanjutkan ke transaksi berikutnya. Kalau misalkan pending, bendahara harus menunggu sampai benar-benar berhasil. Kalau misalkan rollback itu artinya terpental, transaksinya tidak terinput dengan benar, maka bendahara harus menginput kembali transaksi tersebut sampai benar-benar berhasil. Selanjutnya, bendahara harus meninjau buku kas umum secara rutin untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sudah tercatat. Kemudian, bendahara harus menggunakan audit trail untuk memverifikasi riwayat transaksi. Jadi, bendahara harus melihat nih riwayat sebelumnya, apakah transaksi itu benar-benar sudah masuk secara berhasil atau belum. Yang selanjutnya, bendahara harus melakukan rekonsiliasi secara rutin di setiap bulannya antara BKU, buku pembantu, dan juga rekening bank. Nah, selanjutnya ada diskusi pertanyaan yang kedua, yaitu misalkan bendahara menemukan perbedaan antara buku kas umum dan juga buku besar kas pembantu setelah menggunakan sakti. Mengingat sakti dapat menghasilkan laporan akuntabilitas secara otomatis, bagaimana bendahara harus menyelidiki dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dan langkah-langkah apa yang dapat memastikan bahwa laporan akuntabilitas tetap akurat dan sesuai dengan peraturan. Nah, yang pertama, bendahara harus menyelidiki kesalahan dalam perbedaan transaksi. Nah, bendahara ini harus membandingkan antara saldo dan juga rincian transaksi antara buku kas umum dan juga buku pembantu. Karena kalau misalkan kita ada kesalahan dalam pencatatan, kita harus melihat flashback gitu ya, antara buku pembantu maupun buku kas umum, karena kedua itu memang harus disesuaikan. Selanjutnya, bendahara harus mengidentifikasi transaksi yang belum terposting, tertunda atau berstatus rollback di sakti. Karena kalau misalkan statusnya tidak sesuai, tidak berhasil, maka itu akan berpengaruh ke seluruh transaksi nanti hasil akhirnya akan tidak sesuai. Selanjutnya, bendahara harus menggunakan audit trail untuk memeriksa waktu input, status dan juga riwayat transaksi. Kemudian, bendahara harus memverifikasi dengan dokumen sumber seperti bukti transaksi ataupun rekening koran. Karena setelah diverifikasi sumber dokumen sumbernya, maka dipastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar sesuai. Nah, selanjutnya, langkah-langkah laporan yang akurat sesuai dengan peraturan. Yang pertama, bendahara harus memperbaiki atau menginput ulang jika ada transaksi yang memang tidak sesuai atau tidak ada kesalahan saji yang tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya. Kemudian setelah diperbaiki, bendahara harus memastikan bahwa semua transaksi telah terproses secara berhasil. Kemudian bendahara harus melakukan rekonsiliasi ulang karena tadi ada kesalahan antara BKU dan
BKU, buku pembantu, dan juga rekening bank. Dan selanjutnya bendahara bisa mengesahkan kembali laporan akuntabilitas dari Sakti setelah data sudah sesuai. Selanjutnya bendahara bisa melakukan pengecekan akhir. Kita harus disesuaikan lagi laporannya, apakah itu sudah benar atau belum, baru diserahkan di KPPN. Selanjutnya, pertanyaan diskusi yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban kan harus diserahkan paling lambat itu di hari ke-10 kerja setiap bulan. Nah, jika terjadi gangguan sistem menjelang pengumpulan atau batas waktu tersebut, rencana darurat apa sih yang harus dimiliki atau dilakukan oleh bendahara? Dan misalnya, apakah catatan manual atau laporan secara offline itu dapat diterima di KPPN atau tidak? Dan bagaimana cara kita komunikasiin ke KPPN agar dapat meminimalisir resiko yang kita terima. Untuk rencana darurat bendahara, yang pertama pastinya bendahara perlu melakukan backup rutin di BKU ataupun buku pembantu lainnya dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk cetak di setiap minggunya. Lalu bendahara dapat mencatat sementara secara manual jika sistemnya sedang error atau tidak bisa digunakan. Dan bendahara juga perlu menyiapkan koneksi ataupun dukungan teknis cadangan. Untuk menyiapkan koneksi ini, mungkin bendahara bisa meminta bantuan kepada bagian IT untuk ditingkatkan lagi kecepatan jaringan di kantornya. Lalu selanjutnya ada catatan manual diterima atau tidak nih oleh KPPN. Tentunya tidak, teman-teman, karena catatan manual ini hanya sebagai cadangan internal saja, bukan laporan resminya. Jadi tetap harus diinput ke Sakti sebelum diserahkan ke KPPN. Selanjutnya, gimana sih caranya ketika terlambat dan tidak dapat dihindarkan? Salah satunya bendahara segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada KPPN mengenai kendala teknis yang dialami dan jelaskan penyebabnya. Lalu tunjukkan bahwa kita sebagai bendahara tetap melakukan rekonsiliasi berjalan. Dan komunikasi ini harus cepat tentunya, karena itu tadi kita dapat meminimalkan risiko yang kita dapat atau kita terima. Salah satunya yaitu mengenai penangguhan pembayaran. Untuk pertanyaan diskusi keempat yaitu ada kasus di mana transaksi pajak ini harus dilaporkan baik di Sakti maupun di sistem Cortex yang terpisah. Dan bagaimana sih bendahara dapat menyederhanakan tugas ini untuk meminimalkan duplikasi upaya dan kesalahannya? Dan haruskah bendahara melakukan rekonsiliasi manual antara kedua sistem? Dan apakah ada sistem yang diperiksa di setiap bulannya atau adakah kontrol internal yang dilakukan untuk solusi teknis tersebut? Yang pertama ada strategi utama yang perlu dilakukan oleh bendahara, yaitu dapat menjadikan sistem aplikasi keuangan di tingkat instansi atau Sakti ini sebagai sumber data utama dalam melaporkan pajak di Cortex. Untuk itu bendahara harus menginput pajaknya itu secara lengkap dan benar sejak awal agar tidak ada kesalahan ataupun perbedaan. Nah, bendahara pun harus menghindari menunda pencatatan hingga akhir bulan, karena ketika pekerjaan itu menumpuk akan rawan untuk terjadi kesalahan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah atau haruskah bendahara itu melakukan rekonsiliasi manual? Tentunya harus, teman-teman, perlu dilakukan rekonsiliasi manual bulanan, karena yang kita tahu bahwasanya sistem Sakti tadi itu pun belum terhubung langsung oleh Cortex. Makanya tetap harus dilakukan rekonsiliasi secara manual dengan mencocokkan total pajak di Sakti dengan laporan di Cortex-nya. Untuk kontrol internal yang dilakukan yaitu bendahara dapat memanfaatkan rekonsiliasi BKU dan LPJ yang telah diverifikasi oleh KPPN. Karena sudah diverifikasi oleh KPPN, tentunya datanya sudah benar dan tepat. Selanjutnya, bendahara juga dapat membuat ringkasan pajak bulanan agar tidak ada transaksi yang terlewat saat melapor. Jadi kita langsung masuk saja ke pertanyaan diskusi yang kelima, di mana soalnya itu kasus ini menyoroti masalah kapasitas server dan bandwidth internet yang menyebabkan terjadinya pelambatan.
perbaikan infrastruktur atau program prioritas apa yang dapat diusulkan departemen kepada atasannya. Misalnya, apakah peningkatan layanan jaringan, penambahan cacing lokal, atau penjadwalan penggunaan massal di luar tempat kerja dapat membantu. Bagaimana usulan tersebut dapat dibenarkan dalam hal peningkatan pengendalian keuangan dan efisiensi. Dari di sini kami mengusulkan solusi untuk mengatasi pelambatan sistem sakti yang disebabkan oleh keterbatasan server dan bandwidth. Di mana yang pertama itu ada perbaikan infrastruktur, di mana kita harus meningkatkan layanan jaringan atau ARF bandwidth-nya sendiri agar akses itu lebih cepat dan lebih stabil, terutama pada saat akhir bulan ketika transaksinya itu meningkat. Nah, yang kedua itu ada backup internet seperti 4G atau 5G yang gunanya itu untuk mengantisipasi jika jaringan utamanya itu terganggu, si pelaporan ini dapat dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Lalu juga ada optimalisasi server atau caching yang bertujuan itu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya error atau teks pada saat proses transaksi. Nah, lalu juga usulan apa terkait perubahan proses. Yang pertama itu kita menjadwalkan lagi input di luar jam sibuk, terutama dalam jumlah yang besar agar tidak terjadinya untuk menghindari overload sistem. Yang kedua itu kita backup edukasinya atau backup itu setiap minggu untuk mencadangkan data tersebut apabila terjadi gangguan. Lalu juga ada SOP khusus, di mana SOP sistem offline ini yaitu prosedur jelas pada saat terjadinya downtime. Nah, lalu juga ada pembenaran usulan dari sisi pengendalian dan efisiensi. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengendalian keuangan karena transaksi itu kan tetap tercatat tepat pada waktu dan mengurangi risiko selisih pada saat rekonsiliasi. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan efisiensi kerja karena menyeimbangkan waktu tunggu dan penghitungan ulang akibat gangguan. Lalu yang ketiga itu ada menjaga kepatuhan terhadap tenggat laporan sehingga menghindari sanksi administratif. Oke, kita masuk ke pertanyaan diskusi yang keenam, di mana soalnya itu sifat terintegrasi dari transaksi mengubah peran bendahara. Pertimbangan pengendalian internal baru apa yang muncul ketika pembukuan diotomatiskan. Misalnya sakti menggunakan kata sandi sekali pakai dan notifikasi untuk persetujuan. Bagaimana fitur-fitur ini bisa membantu untuk mencegah kesalahan atau terjadinya penipuan. Sebaliknya risiko apa yang tetap ada atau risiko apa yang baru muncul ketika entry itu diposting secara otomatis dan diperiksa silang oleh sistem, dan bagaimana bendahara harus menangani selama tinjauan bulanan. Oke, pada slide ini kami akan menjelaskan bagaimana sih sistem program seperti sakti mengubah peran bendahara khususnya dalam pengendalian internal. Nah, yang pertama itu ada sisi pengendalian internal dalam sakti, di mana si sakti ini menggunakan OTP dan tanda tangan digital yang hanya si pejabat berwenang yang dapat menyetujui transaksi tersebut, yang gunanya itu untuk membantu mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada audit atau tidak audit, jadi semua aktivitas yang tercatat itu dapat bisa ditelusuri dengan mudah pada saat terjadinya pemeriksaan audit. Lalu juga ada validasi otomatis anggaran, di mana sistem itu menolak transaksi jika salah akun atau anggaran itu melebihi sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Nah, untuk resiko yang masih ada atau risiko yang baru muncul itu adalah gangguan sistem atau internet, di mana gangguan sistem atau internet ini dapat menghambat pencatatan dan pelaporan sehingga membuat si bendahara ini terlambat untuk mengumpulkan laporan itu kepada pihak atasan. Yang kedua itu ada error atau rollback, di mana transaksi itu tidak terposting secara sempurna. Lalu juga ada ketergantungan sistem, di mana risiko ini jika tidak dilakukan pengecekan manual bakal adanya terjadi kesalahan di setiap akunnya. Nah, apa sih tindakan bendahara? Yang pertama itu tetap melakukan rekonsiliasi bank atau bersama BKU setiap akhir bulan, lalu juga memeriksa status dan log secara rutin, dan yang terakhir itu adalah menjaga pemisahan tugas antara peninput dan penyetujui. Baik teman-teman, kita udah sampai di akhir dari pemaparan materi dari kami nih. Nah, untuk itu sebelum saya menutup presentasi atau pemaparan materinya, izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Kediri. Cakep.